Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaan teman-teman pada pagi hari ini? Kami harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami mempunyai 4 anggota kelompok. Siapa sajakah itu? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ulil Albab. Perkenalkan, nama saya Nuha Pratiwi. Dan saya Nurfaida Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Nurfatin Muhtadilah. Di sini kami dari kelompok 1 akan sedikit menyampaikan materi kami yang berjudul Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian belajar. Pengertian belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi pada diri individu disebabkan oleh pengalaman. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang, baik sifat maupun jenisnya. Belajar juga memiliki arti usaha seseorang dalam mengubah tingkah laku. Jadi, belajar akan membawa perubahan terhadap individu yang melakukannya. Tujuan belajar. Tujuan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha mengembangkan strategi dan teknologi yang lebih untuk menciptakan keterampilan manusia dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang akan berubah secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, belajar itu sendiri dilakukan secara sistematis dan terencana, sehingga belajar memiliki tujuan yang akan dicapai ketika proses belajar yang dilakukan itu sudah selesai. Nah, secara umum ada 3 tujuan belajar. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, untuk menanamkan konsep dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk sikap atau kepribadian. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan pada diri individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai atau afektif serta keterampilan atau psikomotorik. Yang kedua, perubahan itu merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik dan interaksi psikis. Yang ketiga, perubahan karena belajar tersebut relatif menetap. Perubahan perilaku akibat belajar cenderung bersikap cukup permanen dan tidak berubah-ubah. Prinsip belajar. Sebagai seorang pengajar yang baik diharapkan mampu memahami semua prinsip-prinsip belajar. Mengapa demikian? Sebab ketika pengajar mampu memahami semua prinsip-prinsip belajar, maka pembelajaran tersebut akan berjalan dengan lancar. Prinsip-prinsip belajar dapat dibedakan menjadi 6 faktor. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, keterlibatan langsung. Yang kelima, pengulangan. Dan yang keenam adalah perbedaan individu. Jenis-jenis belajar. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis belajar yang akan saya jelaskan di sini. Ada sekitar 8 jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar isyarat. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal karena adanya isyarat atau tanda. Nah, yang kedua, belajar stimulus respon adalah belajar yang terjadi pada diri individu karena adanya rangsangan dari luar. Kemudian yang ketiga, belajar rangkaian. Belajar rangkaian terjadi ketika adanya perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang spontan atau refleks. Selanjutnya, yang keempat, belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal terjadi apabila seorang individu itu telah mengetahui sebutan, bentuk, dan makna yang bersifat verbal. Kemudian yang kelima, belajar membedakan. Belajar diskriminasi terjadi apabila seorang individu itu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal-hal yang jumlahnya banyak. Kemudian selanjutnya keenam, belajar konsep. Belajar konsep terjadi apabila individu tersebut menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian
ditafsirkan ke dalam bentuk pengertian atau makna yang bersifat abstrak. Kemudian selanjutnya yang ke-7, belajar hukum atau aturan. Belajar aturan atau hukum terjadi apabila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang telah diberikan dan menerapkannya, kemudian menarik kesimpulan menjadi sebuah aturan atau suatu hukum. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah terjadi apabila seorang individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu persoalan atau pertanyaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua. Yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berada di dalam diri individu yang sedang belajar. Yang termasuk faktor intern ada tiga. Yang pertama faktor jasmani, yang kedua faktor psikologi, yang ketiga faktor kelelahan. Faktor ekstern merupakan faktor yang berada di luar diri individu yang sedang belajar. Yang termasuk faktor ekstern ada tiga. Yang pertama faktor keluarga, faktor sekolah, maupun faktor masyarakat. Pengertian pembelajaran PAE. Pendidikan agama Islam adalah upaya membimbing jasmani dan rohani anak-anak berdasarkan hukum, kaidah, norma, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, sehingga membentuk sebuah karakter yang baik. Karakter yang baik tersebut kemudian dapat diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari dengan ajaran agama Islam. Tujuan pembelajaran PAE. Pada dasarnya, tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang dominan dalam pendidikan. Nah, kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah adanya kebutuhan siswa, mata pelajaran, dan guru. Tujuan pendidikan agama Islam secara umum adalah untuk menanamkan, menumbuhkan, dan meningkatkan suatu keimanan melalui pemberian, pembiasaan, serta pemupukan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan pada intinya pembelajaran pendidikan agama Islam mempunyai tujuan agar menghasilkan siswa yang lebih baik dalam hal pemikiran maupun tingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Fungsi pendidikan agama Islam. Fungsi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional secara garis besar dilihat dari tiga pokok. Yang pertama, pendidikan keimanan. Yang kedua, pendidikan akhlak mulia, dan yang ketiga, pendidikan toleransi dalam beragama. Yang pertama, pendidikan keimanan. Pendidikan agama Islam berfungsi untuk meningkatkan keimanan. Diharapkan dengan adanya pendidikan agama Islam, siswa mampu lebih meningkatkan imannya kepada Allah SWT. Pendidikan agama Islam untuk sekolah berfungsi sebagai pengembangan. Jadi, ketika di sekolah, para guru hanya mengembangkan keimanan siswa yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga saja. Sebab dalam setiap individu, anak pasti mempunyai bekal keimanan yang didapat dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidikan akhlak mulia. Pendidikan agama Islam berfungsi untuk meningkatkan akhlak mulia. Diharapkan dengan adanya pendidikan agama Islam, siswa mampu lebih meningkatkan akhlaknya. Di sini guru mempunyai peran untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak siswa, tidak hanya akhlaknya saja, tetapi juga etika dan norma juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dan yang terakhir itu pendidikan toleransi dalam beragama. Pendidikan agama Islam berfungsi untuk lebih meningkatkan toleransi dalam beragama. Diharapkan dengan adanya pendidikan agama Islam, siswa mampu lebih bertoleransi, sebab dengan adanya toleransi akan membuat kehidupan lebih rukun, damai, tenang, tentram, serta bahagia lahir dan batin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem pembelajaran PAE.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem pembelajaran pendidikan agama Islam ada 3. Yang pertama, pendidik, yang kedua, peserta didik, dan yang ketiga, suasana atau kondisi pembelajaran itu sendiri. Pendidik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Sebab pendidik mempunyai tugas untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran dengan siswa. Jadi di sini pendidik itu dituntut untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa. Bagaimana interaksinya pendidik dengan peserta didik, bagaimana interaksinya pendidik dengan pendidik yang lain. Sehingga ketika pendidik itu mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, maka materi pembelajaran pun akan menyalur antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran pun juga akan berjalan dengan lancar. Kedua, peserta didik. Peserta didik mempunyai karakteristik yang masing-masing. Jadi setiap peserta didik itu mempunyai perbedaan karakter, sikap-sikap berbeda-beda. Lah, di sini dengan perbedaan sikap, perbedaan karakter, diharapkan para pendidik mampu menyatukan peserta didik dengan cara apa? Dengan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Suasana dan kondisi pembelajaran. Ketika di dalam kelas terdapat suasana dan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, maka secara otomatis peserta didik pun menangkap apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Jadi tugas guru di sini adalah bagaimana upayanya agar suasana di dalam kelas tersebut dapat hidup, dapat nyaman. Jadi peserta didik itu nyaman berada di kelas. Ketika peserta didik nyaman di kelas, otomatis apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut akan nyampe ke otaknya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.